Saya didatengin, kepalanya nggak ada, badannya tunggal segini, jadi cuman tangan doang hitam panjang. Kisah horor di Studio Alam TPRI, Kecamatan Sukma Jaya, Depok, banyak dialami sejumlah pengunjung dan kru film atau rumah produksi. Tak hanya itu, studio yang berdiri di lahan seluas 29 hektar tersebut juga kerap menggoda masyarakat yang tinggal di area Studio Alam. Pak Kumis, salah satu penjaga dan yang sudah tinggal selama 21 tahun mengatakan banyak mengalami kejadian aneh. Simak penuturan beliau ini. Pengalaman Pak Kumis sendiri di sini seperti apa? Semenjak saya masuk di Studio Alam ini tahun 94. Nah, kebetulan saya waktu itu masih jadi security. Ya. Pas malam 1 Suro itu tepatnya ya pas jam 12 lewat itu di perempatan Studio Alam itu yang ada patung 2 itu terlihat cahaya lampu menyala menyeberang arah ke tulisan Studio Alam TPRI. Nah, disitulah saya lihat dari pos keamanan, langsung saya menuju tempat lampu yang tadi menyala itu. Kebetulan lampu itu menyala, jatuhnya di tulisan Studio Alam TPRI. Di depan itu dong? Iya, betul, di depan itu. Iya, waktu itu saya sedang bertugas sama Pak almarhum Haji Kasim. Langsung saya mencari benda itu, kali-kali benda itu bisa ketemu. Gitu. Ya, tahu itu berbentuk batu atau berbentuk benda-benda yang lain. Waalaikumsalam. Silakan. Muter-muter Studio Alam nih kayaknya. Muter nih. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Iya, musim sini kali ya enaknya ya. Dari mana tadi? Dari muter-muter sini? Iya, tadi muter Studio Alam aja mumpung cuaca masih cerah. Adik-adik hujan sejuk ya udahlah. Kita muter-muter. Ini lagi ngobrol-ngobrol nih sama gimana? Juru kunci. Kuncen ya. Kuncen Studio Alam. Kan banyak ini Om, apa nggak tahu cerita mitos apa gitu ya. Iya. Teman-teman yang pernah kesini itu kalau malam tuh nggak berani gitu loh. Auranya mistis ya. Gitu. Nah, kita pengen dengerin pengalaman Pak Kumis yang udah lama tinggal di sini. Lanjut cerita, jadi cahaya yang jatuh ke tulisan Studio Alam TPRI itu langsung saya sama almarhum Haji Kasim mencari keberadaan itu benda yang jatuh tadi. Kali-kali ada benda apa atau berbentuk keris atau batu. Nah, langsung saya cari malam itu. Kebetulan nggak ketemu itu benda. Besoknya lagi sama teman saya dipanggilin lah orang yang agak tahu tentang itu benda. Orang pintar gitu. Orang pintar lah, ya orang pintar. Ya. Kebetulan dibawain, dicari. Terus benda itu ketemunya itu di ada kolam kecil itu ada airnya. Kolam kecil, kolam semen di depan arena budaya. Ada kolam kecil waktu itu di bawah saung. Ada saung 2 biji, di bawahnya ada kolam kecil. Nah, kebetulan benda itu ketemu di dalam airnya. Berbentuk keris kecil kurang lebih ya sekitar 10 cm panjangnya. Itu gambarkan seperti kayak semar. Benda itu langsung dibawa sama orang yang mengambilnya itu. Itu. Nah, selain itu? Selain itu juga ada cerita waktu saya masih jaga di pos itu. Saya malam itu berjaga 2 orang. Iya. Saya didatengin, kepalanya nggak ada,
badannya Waduh. punggel segini, jadi cuman tangan doang hitam panjang. Bener kelihatan mata gitu. Iya, jadi saya Lagi setengah merinding nih, oh. setengah nggak sadar, setengah sadar nggak sadar lah, mata melek, tapi saya teriak-teriak, teman saya nggak mau nolongin. Karena Jadi nggak lihat juga. perasaan saya teriak kenceng, saya teriak kenceng. Ternyata tangan yang panjang tadi itu seolah-olah kayak mau menyekek leher saya. Oh. Makanya saya teriak-teriak ketakutan. Mm-mm. Besok paginya itu kerbau yang ada di studi alam, kerbau yang kayak banteng, Ah. paginya mati. Emang ada kerbaunya sini? Iya, dulu ada Oh. kerbaunya. Nah kebetulan kerbau itu malamnya saya yang didatengin sama yang tangan hitam tadi. Paginya kerbau itu mati. Ya. Terus dengan bulan yang sama saya didatangi lagi, Yang kepala hitam lagi. Ya, waktu itu saya tidur di pemancingan. Nah, ada pemancingan, kebetulan saya ngelola Pemancingan ini dan di ini. depan. Ya, kebetulan saya ngelola pemancingan. Nah, saya didatengin lagi sama si tangan hitam. Kebonya besoknya lagi mati lagi. Oh, gitu. Dulu banyak kebo emang di sini. Iya. Jadi selama 1 bulan saya 2 kali didatengin si tangan hitam. Kebo mati 2 kali. Iya. Tangan hitam itu siapa? Enggak, Kita belum tahu namanya ya. Apa? Nah, jadi saya manggilnya itu Genderuwo, apa? saya kasih nama Mbah Hitam. Oh, Mbah Hitam. Iya. Makanya waktu itu saya sering ikut mancing Galatama itu saya pakai nama Mbah Hitam. Oh, Oh, Iya. ada banyak. Saya sering juara. Wah, Iya. jadi hoki di Iya. situ. Nah, iya. Saya Sama sering togel juara, ya. iya. Jadi nama Mbah Hitam tadi membawa keberuntungan waktu saya mancing. Ya, di situ. Tapi akhir-akhir ini jadi banyak lagi syuting ya. Ha-ha. Ya, Itu kalau di untuk belakang-belakang juga kelihatan tuh. Masih banyak Tuh. set-set. itu. Ada bangunan-bangunan kayu. Kalau baru. untuk syuting kan ya kadang ada, kadang enggak gitu. Ya. Udah berapa tahun di sini? Baru 25 tahun. Wah, Iya. itu hampir seumuran 25 kita. tahun. Baru Itu 25 pengalamannya tahun. udah banyak banget itu. Pengen tanya nih, Pak Kumis. Ya. Selama ini ada nggak yang kejadian kesurupan? Lu siapa yang nolongin biasanya kalau ketemu gitu? Kalau untuk kesurupan itu hampir setiap syuting yang waktunya panjang di studi alam itu rata-rata ada aja yang kesurupan. Ya kebetulan kalau ada yang kesurupan ya di lingkungan studi alam juga masih ada yang bisa menanganin Oh, masih Ada masalah kesurupannya ya. Ustadznya gitu lah ibaratnya ya. Ada yang bisa mengendalikan itu. Itu sering apa kadang-kadang aja? Ya dianggap sering ya, sering sering. ya, setiap syuting. sering. Setiap hampir syuting. hampir setiap syuting yang syutingnya itu memakan waktu berhari-hari. Udah gitu kan syutingnya Ya. kalau di sini kan syuting misteri malah. Ya, Ya, kalau kayak kemarin ada set kuntilanak yang kita sepedahan. Oh iya, 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 kan? ada itu. Kan syuting misteri. Dan istilahnya zaman-zaman gitu. kolosal juga kan? Iya. Bukan yang modern-modern sekarang kayak telenovela. Mungkin dulu waktu zamannya TVRI awal-awal mungkin rame Pak ya. Iya. Nonton malam itu sempat rame ya. Sebelum kasus banyak kejadian kesurupan gitu kali ya, makanya beralih ke yang tempat lain mungkin. Oh, aku juga pengen nanya lagi nih, maaf nih. Ini saya masih penasaran dengan yang namanya berita atau gosip Marni. Si Marni ini. Oh yang di sini. Si Marni ini yang ada di oh sini. ya Marni itu Itu emang siapa sosok itu kalau boleh tahu? kalau Marni itu kan Penari apa? sinden. Sinden. Oh, sinden. Menurut Nah, gimana? Nah, kalau saya cerita Marni saya juga kurang tahu pasti ya, kurang tahu banget gitu. Cuman Jadi yang merinding ada itu. ada tuh cerita Marni seorang sinden ya. Terus Di studi alam. itu benar. Ya. Ada sosoknya atau ada suara-suara Oh, misterius? saya hanya ya dengar cerita seperti itu aja Marni ya. Tapi Pak Kumis sendiri belum pernah ngalamin. Belum, Belum kalau pernah si ketemu. Marninya belum. Kalau malam pernah nggak keliling sendiri, jalan sendiri gitu? Keliling sering juga, ya Mm-mm. sering juga. Malah kebetulan waktu saya masih jadi keamanan itu, saya pernah kontrol mulai dari pos sampai ke area syuting itu. Waktu itu syuting Jaka Tingkir. Jaga tinggi. Oh, Iya. Pernah ada dulu. Kebetulan saya melintas jalan belakang, Sini. jalan kebun bambu, ya.
jalan belakang kebun bambu. Pas saya kan membawa 1 ekor anjing. Oh, buat gitu. Anjing ini biasanya kalau jalan selalu di depan saya. Iya. Nah, kebetulan anjing ini kok ngelibetin kaki saya terus gitu. Ada apa nih dalam perasaan saya itu kan? Dia takut gitu anjing. Iya, anjingnya kayaknya. ketakutan. Ya. Pas nggak lama itu anjing ngelibetin kaki saya, di depan saya langsung pohon bambu tumbang. Wah. 1 pohon bambu tumbang, bres. Jadi menghalangin saya lewat. Jalan. Ya, Oh, jadi kayak rebah gitu. ya namanya. kayak rebah. Jadi Itu kalau nggak ada kita mau, apa-apa, nggak ada angin, nggak ada kalau mau apa-apa. kita lewat, itu kita harus nunduk dulu, harus berobos dulu. Oh. Nah, akhirnya saya lewatin sampai ke lokasi syuting Jaka Tingkir. Besok pagi saya membawa golok. Pengen di sekalian Saya gitu, pengen nebang itu pohon yang tumbang itu, pohon bambu yang tumbang. Ternyata pohon bambu itu nggak ada yang ambruk. Iya, di situ. Padahal nggak ada angin, Nggak ada hujan. angin. Tahu-tahu menghalangi saya mau lewat. Heeh. Paginya saya bawain golok yang tujuan saya pengen saya tebang itu pohon bambu yang tumbang itu. Ternyata nggak ada apa-apa. Kalau bicara nangis, pernah nggak dengar ada suara perempuan nangis atau apa? suara-suara gitu. Kalau suara sih Ya, sering. kayak maaf, kayak kuntilanak atau apa? Ya, kalau suara-suara ya menyerupai orang ketawa atau Ada? menyerupai burung-burung hantu yang kikak-kikik itu mah ya sering juga. Apa sering? Sering. Ketika di sini, Cuman apalagi keliling. saya nganggapnya sih ya burung hantu aja lah gitu. Iya. Nggak pernah dicolek-colek gitu. Cuman kalau diliatin langsung ininya sih belum. belum sampai. Belum. Cuma kelihatan mimpi penampakan. aja mungkin ya waktu itu. Jadi Pak Kumis ini selain hobi bersepeda, dulu hobi motor trail juga Pak? Ya, keren kebetulan saya kalau untuk karena saya lahirnya di Lampung, Oh. nah, kebetulan hobi saya juga banyak. Mm-mm. Nah, kalau di Lampung saya hobinya dulu itu senam lantai. Ya, Serius? senam lantai hobi Olahraga. saya, olahraga. Oh, betul Kebetulan- banget ini badannya. Kebetulan sekolah saya juga sekolah olahraga. Oh. Ya. Keduanya saya hobi sepeda balap. Wuh, Iya, saya balap balap. juga di Lampung Kenceng ya. Ini kalau lagi kita balapan di Jalan Raya. Nah, kalau untuk di studi alam ini karena ini ada apa istilahnya sepeda gunung ya. Kalau untuk Iya, sepeda cocok, gunung ya. saya baru mengenal ini. Ah, Ya, saya ikut hobi juga dah. Tapi kan intinya awalnya udah pernah Ya. bersepeda jadi tahu gitu. nggak kaget. Nggak kaget. Terus yang nggak bisa ditinggalin saya mau olahraga itu motor cross. Ya, Sampai saya sekarang hobi masih? juga sampai sekarang walaupun saya umurnya udah tua, tapi motor cross kayaknya nggak bisa hilang. Iya. Makanya jago lompat-lompat beliau kan mau. Iya, udah nggak takut lagi main MTB juga udah nggak Mau mikir-mikir. lompat-lompatan mau Nggak ada resiko trek apa. kayak apa juga. Iya benar. Jalanin aja. Terus Pak Kumis sendiri di sini tuh tinggal bareng siapa? Saya kebetulan tinggal di studi alam itu ya sama keluarga, anak istri. Keluarga ya. Iya. Kalau untuk saudara sih jauh semua. Iya. Tapi sering ke Lampungnya masih. Untuk ke Lampung saya udah 6 tahun belum pulang. Udah 6 tahun. Iya. Sana. Ya 21 tahun tinggal di studio alam yang katanya angker itu luar biasa tuh Pak Kumis Iya. pengalamannya ya. Jadi udah nggak aneh lagi lah. Udah Ada suara-suara yang serem. Ya udah yang penting alamnya beda ya, alam masing-masing ya udah Iya. gitu aja. Jangan saling ganggu lah Oh. ibaratnya. Selama ini kalau ada teman-teman sepeda kan sekarang kan udah mulai jadi dibuka jalur sepeda gitu kan buat sepeda gunung. Pak Kumis juga ngebantu ngerawat. Iya. Berarti warung Pak Kumis yang sekarang ini yang di depan kita ini ya itu Ya. rame ya kalau hari weekend Ya, gitu. Sabtu alhamdulillah kalau hari Sabtu, Sabtu Minggu. hari Minggu ya tergantung juga mungkin kalau cuacanya mungkin mendukung ya cuaca nggak hujan mungkin sepeda banyak yang main lah ke studi alam. Minggu. Iya. Ada kan untuk tiket masuknya sekarang kan udah ketahuan, udah ditentuin sama Iya, betul. pengelola sendiri ya kan. Aha. Kan kalau saya kan hanya membantu membersihkan jalur-jalur sepeda yang kali-kali ada pohon yang tumbang, yang menghalangin sepeda mau melintas. Nah itu saya membantu membersihkan jalur-jalur sepeda itu supaya semuanya yang melewatin jalur itu aman gitu. Siap.
ngomongin tadi yang kerbau itu dulu yang pelihara siapa, Pak? Kalau kerbau di sini itu sebenarnya ada yang Maksudnya warga sini atau emang ada karyawan yang mengurusnya. Oh, karyawan. Soalnya Iya. banyak saya kalau lagi main keliling itu sepedaan itu ketemu kerbau terus. Ya, masih ada sampai sekarang? Iya, Ada. Masih ada? Kalau masih kerbau banyak masih di ada ya. belakang. Oh, Kita aja pernah hampir dikejar kok. Nah, Pak Kumis, saya dapat pengalaman yang agak sedikit menyeramkan nih. Dulu ketika saya main sepeda, itu sendiri mencari trek sore-sore, itu sudah menjelang maghrib. Saya coba nyari trek ke dalam itu tembusan hutan yang mau ke arah itu loh, Kostrad itu gerbang Tanah Merah ya. Tanah Merah, terus ke dalam lagi yang ujungnya itu kan ada kayak turunan tajam, terus ada kali kecil nyebrang lagi ke sana. Iya, Nah iya. itu saya masuk ke dalam terus, itu saya ke dalam sampai nggak bisa keluar lagi Pak. Yang Kenapa kayak begitu? ada lapangan tembak di dalam itu loh Pak. Oh iya iya. Nah Dekat itu asrama emang ya. ada sedikit hawa-hawa gimana gitu. Saya udah baca-baca ayat kursi, baca-baca selawat itu ya kayak nggak bisa nemu jalan keluar. Yang saya lama ini saya udah masuk, ini mana tadi pintu saya masuknya, udah muter-muter aja selama 10 menit. Mungkin ke Kenapa ya? masuk ke lokasinya mungkin nggak nuwun dulu kali. Iya, saya Iya. main serabas-serabas aja. Jadi kalau mau masuk Ah. mau masuk trek ya usahakan nuwun dulu lah kalau kata Hmm. orang Jawa itu. Oh gitu. Nuwun dulu atau Iya sih, saya ya kilap. numpang-numpang lah gitu. Nah itu mungkin di situ mungkin Bisa jadi yang sih. Heeh. nunggu di sini kurang pas gitu. Iya. Ya, Sampai sepeda saya tinggal di luar Pak. Saya nyari jalan tuh ke dalam sendiri. iya. Sepeda saya di mana? Parkir di luar, nggak bisa ketemu sepeda saya. Kayak merasa dibutakan mata sehingga nggak bisa nemu jalan masuk Jalan, gitu. iya. Aneh makanya. Aduh, ini semoga aja pengalaman buat teman-teman apa yang Ya, mau sepeda di pengalaman. sini baca doa dulu. Jadi sebelum yang masuk trek. kira-kira mau masuk trek itu ya kalau orang Jawa ya nuwun dulu, Nuwun dulu, numpang-numpang. iya. Beda alam jangan mengganggu kita aja. Iya, siap. Iya. kita Betul, belajar betul. banyak dari pengalaman Pak Kumis nih. Kalau ke studio alam ternyata ya aman-aman aja. Iya. Ya, ini takut ya Pak Kumis kalau kita ajak ke sini. Pokoknya Ketakutan. jam-jam segini udah males, serem gitu. Tapi kalau sebelum jam 7, jam 6 pagi itu malas juga masuk ke dalam trek. Wah, harus mikir-mikir panjang Kalau sendiri. sore yuk kita main, kan ada Pak Kumis di sini sampai malam. Yuk kita ngopi studio alam ya. Iya. Coba malam-malam gitu. Wah, takut ngeri gitu. Gitu. Kayaknya harus dibuktikan kita ke dalam deh. Nah, nanti ditemenin nih. Ditemenin Pak Kumis sama aman. Siap. Kayaknya kan tahu lah orang sini. Ternyata di studio alam tuh aman-aman aja kalau malam. Kalau mau ngopi, mau Indomie, mau apa yang hangat-hangat boleh ke warung Pak Kumis. Iya, boleh. Buka 24 jam Oke, ya. terima kasih. Makasih banyak Pak Kumis. Iya. Saya kembali melanjutkan lagi perjalanan. Alhamdulillah, Mau ya. pulang. Iya, Siap. iya. Udah jinak. Om kalah, Om. Awas Pak. Om kalah, Om. Wah kalah itu. Burungnya udah skillnya Udah skillnya udah top. Makan ya, sih. Ayo.